Jadi sudah ada perubahan itikat baik daripada organisasi LDI sendiri untuk mungkin menanggapi tadi ada mantan jamaah LDI yang memberikan pengakuan dan memberikan somasi kepada salah satu artis Ben Kasyafani dan Ida Royani nih, yang ternyata kedua artis ini diduga memang ikut di dalam apa itu organisasi Islam LDI. Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin? Oke. Kebetulan kan saya pribadi beragama Islam. Ya, Islam saya adalah kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah berarti hujah kita adalah Al-Quran dan hadis. Selama hujah kita Al-Quran dan hadis, kemudian turunannya adalah bagaimana ulama-ulama besar mengajarkan kepada kita, maka apa yang diajarkan itu terutama ada tuntunannya jelas, maka itu adalah agama Islam yang baik dan benar. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin tentunya kan. Memang kalau pendapat saya terkait masalah LDI ini, kebetulan orang tua angkat saya sendiri ya, itu adalah seorang perwira TNI. Kebetulan beliau terakhir pangkatnya kolonel. Beliau ada di Bandung. Beliau memang LDII. Sejarah LDII itu yang saya tahu ya, sekitar tahun 1970 itu memang LDII ini adalah organisasi Islam kemasyarakatan yang membuat resah di masyarakat. Apa sih yang membuat resahnya? Contoh, ada 14 poin ya yang menjadikan standar oleh aliran LDII. Contoh mungkin saya buat 3 poin. Yang pertama adalah dia mengharamkan, mengkafirkan orang Islam yang tidak ada di dalam golongan atau barisannya mereka. Nah ini termasuk kedua orang tuanya. Bahkan kita ini orang tua yang tidak sealiran atau sebarisan dengan golongannya, maka kita dianggap najis atau dianggap kafir. Ya. Ini yang sangat berbahaya, ya, yang sangat berbahaya gitu. Yang kedua, kita percaya kepada Al-Quran dan hadis, tapi ada pengecualian. Jika Al-Quran dan hadis itu disampaikan oleh amir atau oleh imamnya, nah ini yang mulai agak sesat kalau menurut saya gitu. Ya, padahal tentang kebaikan siapapun yang mengajarkannya, apalagi itu keluar dari Al-Quran dan hadis, tidak perlu eksklusif imamnya dari organisasi mereka atau lembaga Islam yang mereka percayai, jadi itu dianggap kafir. Nah ini menjadi persoalan gitu ya, yang menjadi persoalan. Tapi itu pernah dilaporkan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan ya, yang jelas Jaksa Agung mengeluarkan SK bahwa itu sudah dilarang organisasi itu. Jadi historinya organisasi lembaga dakwah Islam itu sebelumnya namanya adalah Islam Jamaah. Sebelumnya adalah Darul Hadis yang didirikan oleh, kalau tidak salah ya, Pak Nur Hasan Lubis. Itu orang Sumatera. Itu dulu dibentuk dan didirikan oleh beliau gitu. Kemudian karena ini meresahkan masyarakat, terutama contoh kita datang atau sholat ke masjidnya LDII. Setelah kita sholat, karena kita dianggap kafir dan najis, maka bekas sholat kita itu dipel. Nah itu yang harus digarisbawahi gitu ya. Inilah penyesatannya kan di sini. Padahal sesama orang Islam yang hujahnya sama-sama Al-Quran dan hadis, kok kita dibilang kita sesat, kita dibilang kafir karena kita tidak sealiran dengan mereka. Jadi
keanehan-keanehan inilah yang menjadi bentuk keeksklusifan. Padahal jelas Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Islam itu dirindukan oleh semua orang, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi bukan terkotak-kotak. Kalau udah terkotak-kotak ini, ya ini udah bentuk daripada yang, mohon maaf, aliran yang tadi akhirnya Jaksa Agung mengeluarkan SK melarang aliran ini untuk hidup di masyarakat. Atau udah dilarang itu? Udah dilarang itu tahun 1971. SK Jaksa Agung nomor 8 garis miring AD garis miring 10 garis miring 1971. Ini sudah dilarang oleh Jaksa Agung. Kemudian sekitar tahun 1990 ganti nama. Mereka mubes, Musyawarah Besar, Munas, Musyawarah Nasional, ganti nama menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sempat dipanggil oleh MUI dan MUI pun mengarahkan ya selama lembaga ini atau organisasi kemasyarakatan Islam ini mau berubah, menerima layaknya seperti organisasi kemasyarakatan yang lain yang tujuannya adalah dakwah tentang kebaikan, menasehati dalam hal kebenaran, mengajak berbuat baik, bukan mengkotak-kotak kemudian mengkultuskan diri dan membuat diri saya baik orang lain jelek, itu yang dilarang. Dan itu alhamdulillah sekitar tahun 90-an mereka munas di Asrama Haji di Jakarta, berubah nama menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia gitu ya. Setelah itu akhirnya kalau nggak salah Prof. Ma'ruf Amin ya 2006 kalau salah 2007 Prof. Ma'ruf Amin membuat fatwa selama dia tidak bertentangan dengan 10 poin ya. Sebentar, saya baca dulu 10 poin biar kita tidak salah. Untuk diketahui, pokok-pokok ajaran Islam Jamaah LDII adalah ada 14 poin yang kenapa akhirnya lembaga kemasyarakatan ini mengatakan mereka adalah sesat. Yang pertama adalah orang Islam di luar kelompok mereka, maka itu adalah najis dan haram. Yang kedua, kalau ada orang di luar kelompok mereka yang melakukan sholat di masjid mereka, maka bekasnya dipel, najis. Wajib taat pada amir dan imam mereka. Ini kriteria yang kenapa mereka akhirnya oleh lembaga masyarakat itu dikatakan sesat. Yang berikutnya, mati dalam keadaan belum baiat kepada imamnya, maka itu juga adalah haram. Terus haram mengaji Al-Quran dan hadis kecuali kepada imam mereka langsung. Padahal kita berguru boleh ke siapapun. Nah ini yang menjadi kenapa akhirnya dikatakan sesat. Terus dosa bisa ditebus lewat sang amir atau sang imam. Terus harus rajin membayar infak, sedekah dan zakat kepada imamnya mereka. Selain kepada imam mereka haram. Kemudian juga ada poin berikutnya adalah haram jika harta zakat infak mereka dipertanyakan. Kan kita harus transparan. Ada amilnya kan, kalaupun kita bayar zakat, amil sekian berapa persen untuk siapa, itu harus jelas. Ini nggak boleh dipertanyakan. Nah, artinya ini nggak transparan gitu kan. Terus haram menikahi perempuan di luar kelompoknya. Yang berikutnya adalah perempuan LDII kalau mau bertemu di rumah orang selain kelompoknya harus memilih waktu pas dia haid. Jadi kalau nggak haid nggak boleh tuh ketemu dengan kelompok selain kelompoknya gitu loh. Kemudian kalau ada orang di luar kelompok mereka bertamu ke rumah mereka, maka bekas duduknya harus dicuci karena dianggap kita ini najis. Itulah yang membuat kenapa akhirnya dia dikatakan sesat dan sudah dikeluarkan SK-nya oleh Mahkamah Agung yang tadi S08 tahun 1971. Tapi hari demi hari MUI sudah mulai turun tangan. Akhirnya MUI sekitar tahun 2007 ya, kalau nggak salah ada 10 kriteria aliran sesat. Jika mengingkari rukun iman dan rukun Islam, kalau dia ingkar terhadap rukun iman Islam maka dia sesat. Salah satu aja ya, nggak usah banyak sampai 10. Yang kedua, meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i Al-Quran dan hadis. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran.
itu sesat. Mengingkari otentitas atau kebenaran isi Al-Quran, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir, mengingkari kedudukan hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul, maka itu dikatakan kategori sesat. Mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Kalau ada orang yang mengatakan ada nabi selain Nabi Muhammad, maka dia sesat. Oke, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syar'i. Dan yang terakhir adalah ini yang sangat rentan, ya, yang di aliran LDI yang lagi menjadi bahan perbincangan adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang jelas. Ini nih, satu aja di antara 10 kriteria ini dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka dia bisa kita katakan sesat. Satu aja contoh, nomor 10 deh, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa di LDII itu jika di luar kelompoknya, umat Islam yang berada di luar kelompoknya atau di luar barisannya, maka dia kafir atau dia ya najis. Nah, ini menjadi persoalan. Namun setelah 2007 sepemahaman saya, sudah ada itikat baik daripada LDII untuk bergabung dengan organisasi kemasyarakatan yang normal, bukan eksklusif lagi. Contoh, dulu berjabat tangan aja dengan mereka, maka mereka harus cuci. Sholat di masjidnya mereka, kita yang bukan kelompoknya harus dicuci, karena kita dianggap najis, karena kita dianggap kafir. Kemudian juga kita mampir ke rumahnya bertamu, sofanya juga dicuci karena kita najis. Keeksklusifan inilah yang membuat kenapa akhirnya LDI dikatakan sesat. Nah, sekali lagi saya sampaikan, pemahaman saya yang saya tahu, ya terakhir saya ketemu papa angkat saya tuh, yang kolonel dari Angkatan Darat, saya tidur di rumahnya, alhamdulillah tidak dicuci. Ini pengalaman pribadi loh. Saya duduk di kursinya, alhamdulillah tidak dicuci. Saya sholat di rumahnya, alhamdulillah tidak dicuci. Jadi sudah ada perubahan itikat baik daripada organisasi LDI sendiri untuk menyesuaikan. Dan jika memang mereka bertobat kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah dan mau berbaur dengan organisasi masyarakat Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, maka tentunya kita sangat bahagia dong. Saudara-saudara muslim kita sudah back to ajaran yang sebenarnya.